Setelah ditungguin 3 hari, Liu Bu ini kok nggak berangkat-berangkat. Akhirnya Cengkung mendatangi kediamannya si Liu Bu. Ternyata guys, Liu Bu lagi seneng-senengan sama istri dan selirnya. Loh bro, kok masih di sini? Dijawab sama Liu Bu. Aku pikir daripada pergi jauh-jauh dari kota ini, kita jaga kota saja. Cengkung itu merasa kecewa sambil batin guys Cengkung ini. Kita semua akan binasa dan tidak akan ada tempat untuk memakamkan jenazah kita. Kaca nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Oke guys, hari ini Intan bahas endingnya Liu Bu ya. Intan sudah pakai baju putih nih, tanda berkabung, Liu Bu sudah meninggal. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, Intan ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankannya. Buat teman-teman yang baru datang di channelnya Intan, selamat datang. Hari ini Intan mau bahas Liu Bu, salah satu tokoh dari Samkok atau Three Kingdom atau kisah 3 negara. Tapi yang Intan bahas ini sudah seri kelimanya. Seri 1 sampai 4, Intan taruh linknya di description box. Intan juga sudah buat playlistnya, jadi supaya enak biar urut dengernya dari 1 sampai 5. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih kok Liu Bu aja sampai 5 seri itu kenapa? Soalnya gini guys, channel Dynasty-nya Intan ini itu lebih bahas ke strategi dan taktik-taktik. Jadi kalau channel lain itu bisa sekali jadi gitu karena mereka itu lebih membahas ke dokumentasi atau biografinya. Kalau Intan itu lebih ke arah taktik sama strategi. Karena Intan membahas strategi, Intan membahas taktik, ini yang membuat channel Dynasty ini beda sama video-video lainnya. Dan Intan yakin yang nonton film ini, yang nonton video Intan ini pasti orangnya cerdas-cerdas. Karena jelas-jelas dari thumbnail kan sudah tahu ya kalau videonya Intan ini video pendidikan. Anda klik, orang yang haus akan ilmu pengetahuan pasti orang yang cerdas. Selamat, apalagi yang subscribe ya kan. Soalnya video-video Intan ini ya termasuk materinya itu berat-berat. Dilihat terus, hebat-hebat, kalian hebat. Karena channel Dynasty ini guys bener-bener channel pendidikan. Yang katanya Deddy Corbuzier, masyarakat Indonesia ini tidak terlalu suka sama channel pendidikan. Anda termasuk orang yang langka karena yang Anda cari adalah ilmu pengetahuan. Anda harus akan ilmu pengetahuan. Okay, let's start! Kemarin kan cerita Intan sampai Liu Bu mengalami kekalahan karena serangan mendadak dari Cao Cao dan akhirnya Liu Bu itu ke Xiapi. Lalu begitu sampai Xiapi, Cengkung ini bilang gini ke Liu Bu. Cengkung ini salah satu penasehatnya si Liu Bu ya guys ya. Cengkung bilang gini, sekarang Cao Cao baru aja sampai. Sebaiknya kita serang dia sebelum dia mendirikan benteng. Dengan adanya serangan mendadak dari kita, dan pada saat mereka masih lelah, kita nyerang dia, kita pasti menang. Itu enggak tahu, dia bilang, kita itu loh baru saja mengalami kekalahan. Sebenarnya kita ini enggak boleh gegabah, enggak boleh sembarangan keluar. Kita tunggu saja musuh menyerang, baru kita hajar. Cengkung ini sudah berusaha merayu Liu Bu, ayolah, seranglah. Tapi Liu Bu bersikeras, dia enggak mau nyerang, dia capek. Beberapa hari kemudian, Cao Cao itu datang ke markasnya Liu Bu. Dia di depan benteng ya, jadi belum masuk benteng. Dia menawarkan kerjasama sama Liu Bu. Ya kurang lebih Cao Cao tuh bilang kayak gini, kamu itu sudah bunuh Tong Chuo, itu berarti kamu itu sudah dikenal sebagai pahlawan. Lah sekarang kamu kok memberontak gini? Lebih baik itu kita kerjasama, kita bersama-sama membasmi pemberontak. Liu Bu ini semestinya agak tertarik. Tiba-tiba Cengkung itu kan dengar dia dari atas ini posisi Cengkung ini. Dia langsung mengusir si Cao Cao sambil melepaskan anak panah. Ya wes sehingga Cao Cao itu pergi. Cengkung tuh ya bilang ke si Liu Bu itu bilang, kamu tuh jangan percaya sama Cao Cao. Cao Cao itu licik. Terus Cengkung bilang gini, aku punya strategi. Gini ya, Cao Cao datang dari tempat jauh. Dia nggak akan sanggup berperang terlalu lama karena keterbatasan bahan makanan yang mereka bawa. Sebaiknya kamu bawa pasukan ke bentengnya Cao Cao.
Kalau Cao Cao nyerang Xiapi, biar aku yang hadapi. Kamu habisi benteng Cao Cao yang kosong. Lalu baru bantu aku dari belakang. Dengan cara ini, bekal Cao Cao akan habis dan kita hajar dia dengan 1 kali gebrakan pasti beres. Ini namanya siasat saling menolong. Liu Bu setuju guys. Oke, ide yang baik. Liu Bu langsung bersiap-siap ke kediamannya. Dia langsung packing. Lalu dilihat oleh istri pertama Liu Bu yang namanya adalah Yan Shi. Loh Yang, kamu mau kemana? Liu Bu bilang kalau dia disuruh Cengkung untuk ke bentengnya Cao Cao. Yan Shi itu langsung bilang, aku mau ditinggal di sini sih. Nanti kalau aku mati gimana? Kamu nanti nyesel loh, nggak bisa lihat aku sama anakmu. Akhirnya Liu Bu ya gentar. Ya udah deh, akhirnya Liu Bu nggak jadi pergi. Setelah ditungguin 3 hari, Liu Bu ini kok nggak berangkat-berangkat. Akhirnya Cengkung mendatangi kediamannya si Liu Bu. Ternyata guys, Liu Bu lagi seneng-senengan sama istri dan selirnya. Loh bro, kok masih di sini? Dijawab sama Liu Bu. Aku pikir daripada pergi jauh-jauh dari kota ini, kita jaga kota saja. Ya udah, Cengkung ini sudah punya firasat. Sudah 3 hari ditunggu, nggak keluar-keluar. Berarti Liu Bu ini nggak mau nyerang. Ya udah, Cengkung punya backing plan, punya strategi kedua, strategi backupan. Cengkung bilang kayak gini, aku dengar Cao Cao bekalnya menipis. Dia lagi memerintahkan orangnya untuk ambil bekal di Xuchang. Sebaiknya Tuan bawa pasukan untuk nyegat bekal mereka. Liu Bu bilang, oke. Hal ini didengar oleh istri pertama Liu Bu, yaitu Yan Shi. Yan Shi langsung, kamu mau kok ninggalin aku? Terus aku di sini kalau diserang Cao Cao ya aku mati. Sekarang lo Cengkung itu apa? Dia nggak mau lah melindungin aku. Kamu pengen lihat aku mati ta? Ya udah, Liu Bu langsung goyang guys. Dia langsung tanya ke Tiao Jan, menurutmu gimana Yang? Dijawab sama Tiao Jan, jika Tuan minta pendapatku ya lebih baik Tuan jangan keluar. Akhirnya Liu Bu keluar menemui si Cengkung. Liu Bu bilang gini, bekal Cao Cao datang itu bohong. Cao Cao ini licik, kita nggak boleh sembarangan bergerak. Cengkung itu merasa kecewa sambil batin guys Cengkung ini. Kita semua akan binasa dan tidak akan ada tempat untuk memakamkan jenazah kita. Di sisi lain, salah satu orangnya Cao Cao itu mengusulkan supaya Cao Cao ini membongkar bendungan yang ada di depannya benteng Xiapi supaya Xiapi ini bisa kebanjiran. Ide yang bagus, akhirnya dilakukan. Mendengar ide kayak gini, Liu Bu ini ketawa-ketawa guys. Dia bilang, gak apa-apa, banjir juga gak apa-apa. Kudaku ini ya bisa menerjang air. Ya udah, akhirnya Xiapi kebanjiran. Dan hari-harinya Liu Bu ini dihabiskan dengan happy-happy terus sama selir sama istri dan selirnya sambil minum arak. Jadi ya Liu Bu ini akhirnya dia itu kurus. Begitu dia melihat di kaca dia sudah kurus dan jelek, dia langsung mikir, wah arak ini bahaya. Lalu dia mengumumkan bahwa tidak boleh minum arak. Orang-orangnya bawah-bawahannya nggak boleh minum arak. Pada suatu hari ada salah satu panglimanya Liu Bu, namanya Hao Chen. Hao Chen ini punya 15 kuda. Suatu hari 15 kudanya Hao Chen ini dicuri oleh pencuri. Hao Chen sendirian ngejar pencuri itu dan dia bunuh si pencuri itu. Dia berhasil membawa pulang kembali 15 kudanya. Wah, aksinya Hao Chen ini benar-benar diapresiasi oleh panglima yang lain. Wah, kamu hebat, kamu hebat. Hao Chen menuai banyak pujian. Hao Chen ini punya simpanan arak. Dia kepengen gitu loh, mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya bersama panglima-panglima lain itu dia itu kepingin. Tapi di sisi lain, Liu Bu baru saja mengeluarkan perintah larangan untuk minum arak. Jadi Hao Chen ini dia itu ngajak 2 temannya yaitu Wei Shu dan Song Xian untuk menghadap ke Liu Bu. Dia punya
satu kendi arak mau dikasihkan ke Liu Bu, sekalian dia mau minta izin sekali ini aja mau ngadain pesta untuk menyambut keberhasilannya dia dalam membawa pulang 15 kuda itu. Liu Bu guys, begitu dikabari seperti itu, dia marah banget guys. Aku tuh ya baru saja ngeluarin larangan nggak boleh minum arak. Kenapa kamu sekarang malah mau pesta arak? Penjaga, penggal dia. Dua temannya, Wei Su dan Song Xian itu langsung berlutut ke Liu Bu itu. Tuan, janganlah dipenggal Tuan. Soalnya Song Xian ini dia masih berguna Tuan. Akhirnya Liu Bu ini melunak, ya udahlah. Dia akhirnya dihukum dengan 50 cambukan. Setelah menjalani hukuman, jadi badannya itu memar-memar merah-merah gitu ya punggungnya. Dua sahabatnya, Song Xian sama Wei Su itu berkunjung. Dia mau menengok si Hao Chen. Hao Chen itu bilang, aduh guys, kalau nggak ada kalian ini loh aku sudah mati. Salah satu temennya, Song Xian, dia bilang gini, musuh itu sudah mengepung kita dari 4 penjuru. Banjir juga nggak berhenti-berhenti. Guys, kalian perasa nggak sih kematian kita itu loh tinggal menghitung hari. Ditimpali sama satunya lagi si Wei Su. Liu Bu itu gak dengerin kita, yang dia dengerin itu cuman istri dan selirnya doang. Kerjaannya happy-happy terus. Gimana kalau kita tinggalkan dia? Ditimpalin sama si Hao Chen. Jangan, itu bukan tindakan laki-laki. Lebih baik kita serahkan dia ke Cao Cao. Cao Cao itu kelihatannya dia tuh warlord yang bijaksana guys. Kita ikut dia saja. Gini deh, aku punya strategi. Jadi malam ini aku curi kudanya si Liu Bu dan aku kasih ke Cao Cao. Langsung saat itu juga, malam itu juga rencana dilakukan. Hao Chen mengambil kuda Liu Bu, si kancil merah itu, yang membuka benteng si Wei Su, yang pura-pura ngejar si Song Xian. Jadi begitu si Hao Chen ini kabur bawa kancil merah, Song Xian itu langsung, udah, aku aja yang ngejar. Weh, pencuri, yang ngejar Song Xian ya pasti nggak ketangkep ya kan. Ya udah, akhirnya si Hao Chen itu menghadap ke Cao Cao. Dia bilang ke Cao Cao, ini aku ada rencana memberontak sama temen-temenku. Ini loh sebagai bukti kalau aku serius. Ini loh kudanya Liu Bu aku kasihkan ke kamu. Hao Chen bilang, oh aku punya rencana aku kayak gini. Jadi Tuan tinggal tunggu di depan saja. Wah, Cao Cao langsung gembira guys mendengar kabar itu guys. Besoknya jam 5 subuh itu ibu itu terbangun. Ada rame-rame di luar ya. Ternyata prajuritnya Cao Cao itu menyerah. Liu Bu itu marah banget dikasih tahu si Wei Su kalau kudanya dicuri sama si Hao Chen itu dia marah banget. Dia mau menghukum si Wei Su. Tapi Liu Bu mikir, loh sekarang ini lagi perang, nanti habis perang tak hukumi. Lalu Liu Bu langsung keluar menghadapi Cao Cao dan antek-anteknya itu. Ini loh guys, hebatnya Liu Bu guys. Dalam keadaan banjir, dalam keadaan tanpa kuda, tetap dia bisa nyerang pasukannya si Cao Cao. Hingga dia mendesak pasukannya si Cao Cao, hingga pasukan Cao Cao mundur. Hebat ya. Dan itu perang itu berlangsung dari subuh sampai sore. Ya wis karena perangnya sudah segitu lamanya, Liu Bu ini akhirnya dia itu kecapean. Dia pergi ke loteng atas, di loteng atas ada kursi, dia tidur di sana. Beberapa saat setelah dengar, oh ternyata Liu Bu ini horok, iya kan? Berarti nyenyak ini tidurnya. Song Xian sama Wei Su itu sudah bawa tali dan dia mengikat si Liu Bu. Liu Bu tuh bangun itu kaget, sudah dalam keadaan gak berdaya. Woi, apa-apaan ini? Lalu dari atas Song Xian itu bilang, kan di bawah Cao Cao sudah menunggu ya, Cao Cao, Liu Bei sama dua adiknya itu. Liu Bu sudah tertangkap. Cao Cao masih diam aja, dia enggak percaya guys. Sampai akhirnya Wei Su itu melemparkan tombaknya si Liu Bu. Baru akhirnya dia percaya. Liu Bu itu melihat dua panglimanya si Song Xian sama Wei Su itu, dia itu tanya, kamu kenapa sih kok melakukan hal ini ke aku, itu kenapa? Aku itu memperlakukan kamu itu dengan baik lah, terus kamu kok berkhianat kayak gini? Dijawab sama Song Xian, kamu itu loh cuma dengerin istri sama selirmu,
Panglima-panglima dan penasehat itu nggak kamu dengarkan. Kamu membuat nyawa kami itu di ujung tanduk. Apakah ini yang disebut memperlakukan kami dengan baik? Ibu itu gini-gini kan guys. Hei, kendorkan ikatanku sedikit. Cao datang sambil bilang mengikat seekor harimau bagaimana tidak dengan keras. Nggak lama kemudian datanglah Cengkung dalam posisi terikat juga. Cao langsung bilang, hei sobat, apa kabarmu? Dijawab sama Cengkung, kamu tuh loh orang sing jahat, makanya aku ninggalno kamu. Terus kamu ninggalno aku malah mengabdi kepada Liu Bu. Liu Bu memang bodoh, tapi dia nggak jahat kayak kamu. Cengkung, kamu itu bilang kalau kamu pinter. Lah terus sekarang gimana ini? Cengkung menatap ke Liu Bu. Dia swebel banget, terus dia bilang gini, orang ini loh nggak mau dengerin omonganku. Kalau dia dengerin omonganku, belum tentu kami tertangkap. Lah terus sekarang gimana ini? Aku sudah tertangkap. Ya sudahlah, penggal aku habis perkara. Cao bilang, Cengkung, kamu itu loh kalau kamu mau mati ya urusanmu sendiri ya. Tapi kamu itu loh punya anak, punya istri. Ibumu juga sudah tua. Lah terus bagaimana itu? Dijawab sama Cengkung, aku dengar siapa yang mengabdi kepada dunia tidak akan mencelakakan orang tua orang lain. Maka itu hidup mati ibu, anak, bahkan istriku itu terserah padamu. Aku telah tertangkap, silakan bunuh aku. Cao dia ini respect loh, sama Cengkung ini dia respect. Dia merasa sedih guys, matanya Cao itu sampai berkaca-kaca. Cao mengantarkan Cengkung itu turun loteng untuk dibunuh. Mestinya Cao ini merasa eman. Eman itu bahasa Indonesianya apa? Sayang ya? Ya itulah. Cao itu merasa sayang. Dia itu sebenarnya orang baik, orang bertalenta. Ya udah, akhirnya setelah Cengkung dipenggal, Cao itu memerintahkan orangnya itu untuk merawat anak, istri dan ibunya, memperlakukan mereka dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Cao menyuruh orang supaya memakamkan Cengkung itu dengan layak. Lalu tadi kan Intan bilang ya kalau Cao itu turun tangga. Di atas tinggal si Liu Bu, Liu Bei, dan kedua adik si Liu Bei. Liu Bu itu bilang kayak gini, weh kamu tadi kok nggak nolongin aku sih? Kamu tadi kok nggak bicara sedikit pun supaya aku itu dibebaskan atau gimana? Diam aja, Liu Bei diam aja. Tiba-tiba Cao muncul, dia naik ke tangga lagi. Liu Bu bilang kayak gini, apa yang Tuan khawatirkan cuma Liu Bu. Sekarang aku sudah menyerah, maka kamu itu tuanku dan aku ini budakmu. Dunia ini nggak suka kok Tuan untuk dibikin amal. Cao tanya ke Liu Bei, ya apa ini enaknya? Dijawab sama Liu Bei, loh udah inget tak kemarin itu kejadiannya sama Tong Chok sama Ting Yuan. Guys, loh kemarin itu loh aku tuh sampai memanah ujung tombakku itu loh untuk menyelamatkan kamu. Kamu itu nggak inget tak? Sekilas info ya, buat yang belum tahu apa yang dilakukan Liu Bu dengan Ting Yuan itu bisa klik link di atas. Apa yang dilakukan si Liu Bu sama si Tong Chok juga bisa klik link di atas ini. Terus kemarin juga Intan sudah cerita kalau Liu Bu itu memanah tombaknya sendiri. Klik link di atas ini juga, dan description box-nya sudah aku taruh di bawah. Jadi mereka sudah tidak gobres apa yang Liu Bu meronta-ronta itu, dia tidak gobres. Liu Bu tetap dijatuhi hukuman mati dan Liu Bu dipenggal. Jadi gini guys, dari kejadiannya Liu Bu ini Intan bisa ambil kesimpulan. Ini opini ya, opininya Intan pribadi. Jadi ini nggak ada di buku novelnya Lu Quanzhong, ini nggak ada. Menurut Intan, Liu Bu sama Chang Fei ini 11-12. Dia orangnya bodoh, kasar, temperamennya itu pendek. Jadi dia gampang dipanas-panasi dan gampang marah. Tapi yang membuat beda antara si Liu Bu sama si Chang Fei ini orangnya setia. Liu Bu orangnya nggak setia. Dan gara-gara dia nggak setia, ini membawa dia ke kematiannya. Dari sini Intan sih ngambil pelajaran loh ya, kalau kesetiaan itu penting banget. Kalau menurut kalian gimana guys? Buat kalian yang nonton channelnya Intan, Liu Bu dari seri pertama sampai seri sekarang ini, apa sih pelajaran yang bisa kalian petik dari sini? Komen di bawah ya.
Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Next video Intan bahas yang lain, pasti di luar Sampok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.